Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Salah satu karakter kaum munafik adalah pengkhianat. Salah satu kaum munafik, ciri dan karakternya, kata Syekh Dr. Aid Al-Qarni, adalah pengkhianat. Itu yang pertama. Al-umara'u bil jur. Ini kalau dibahas panjang, Pak. Tapi begitu kata Nabi, kerap memang akhir zaman itu isinya memang para pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi kita mengambil daripada sejarah, kita kemudian melihat daripada sejarah, kita melihat daripada perkataan baginda Nabi, kita melihat dari perkataan Allah dalam Al-Quran. Coba kita runut. Hampir 80% perkataan Nabi sudah mulai terbukti. Sudah mulai terbukti. Semenjak terbukanya, semenjak runtuhnya Turki Utsmani, semakin nampak apa pengaruhnya. Siapa yang membuat itu terjadi? Apakah ini skenario ataukah ini dibuat oleh orang-orang tertentu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kelak Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini atau di maghrib ini tak banyak hal yang ingin kami sampaikan. Ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup kita sampaikan dan kita jabarkan. Kata Nabi dalam hadisnya, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bakal membuat sittatu asya'in yadkhulun nar qabla al-hisab. Ada 6 perkara yang bisa mengantarkan umat manusia masuk ke dalam neraka tapi tanpa hisab. Ada perbuatan amal ibadah masuk surga tanpa hisab. Sekarang masuk neraka tanpa hisab. Pilih mau masuk surga tanpa hisab atau masuk neraka tanpa hisab. Itu pasti pilihan yang sangat-sangat tidak pilihan. Karena mustahil bagi manusia yang mau. Tapi Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, itu, aku ni bukan orang soleh, tapi aku berharap jadi berkumpul dengan orang-orang soleh. Gitu. Dalam syair Abu Nawas itu ada, ya Allah, aku tidak sanggup, tidak layak masuk ke dalam surga, tapi aku tak sanggup masuk ke dalam neraka. Kira-kira kalau sudah tak layak masuk surga, tak sanggup masuk neraka, tempatnya di mana? Ada yang tahu Bapak Ibu tempatnya di mana? Ya tidak ada pilihan Bapak Ibu. Kalau tidak surga ya neraka. Tidak ada pilihan tengah-tengah itu, tidak ada. Kalau tidak masuk ke dalam surga ya masuk ke dalam neraka. Karena manusia pilihannya cuma 2. Kalau tidak baik ya buruk. Kalau tidak baik buruk.
Kata Nabi, sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. Kemudian, qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Ini kata Nabi, siapa mereka? Kata para sahabat kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang, qala. Kita ambil poin-poin pentingnya 6. Kalau 6 itu agak banyak sikit. Yang pertama kata Nabi, al-umara'u bil jur, pemimpin yang zalim, pemimpin pendusta, pemimpin pengkhianat, pemimpin yang jahat, pemimpin yang buruk, semua diktator, otoriter jadi satu. Ini pemimpin. Kata Nabi, al-umara'u bil jur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna saddan nas yaumal qiyamah razzaqahullahu mansiban liyusiba bihi mujtaba. Kata Nabi, kata Hasan Al-Basri, kelak di hari kiamat itu orang yang paling kencang menyesalnya, nangisnya itu orang-orang yang diberikan oleh Allah mansibah. Mansibah itu kekuasaan, jabatan dan tempat dan kedudukan. Tapi bertujuan untuk menghancurkan rakyat, untuk menyiksa rakyat. Jadi pemimpin yang diberikan oleh Allah kekuasaan tapi bertujuan untuk menyakiti rakyatnya. Kalau kita berbicara tentang pemimpin yang zalim, ini panjang sekali. Karena ada karakter-karakter tertentu yang oleh para ulama, mengapa dia menjadi zalim, apa penyebab kezalimannya, dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kezaliman dia, dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin terhadap pemimpin yang zalim. Dan ini penting. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, panjang. Tapi secara ringkas kita bahas begini Bapak Ibu. Salah seorang ulama menuliskan kitab dengan judul Ensiklopedi Akhir Zaman. Ensiklopedi Akhir Zaman. Kata ulama tersebut menukil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tara, tak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai kalian akan melihat al-umara az-zalim, zalatul alim, al-imam ad-dani, pemimpin-pemimpin yang terhina kata Nabi. Dalam satu riwayat yang lain Nabi berkata begini, tapi ini tak boleh dikait-kaitkan. Kata Nabi dalam hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun yugharbaluna fihi gharbalah, yabqa minhum husala qad marijat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Satu ketika Bapak Ibu, Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Ya'ti 'alan nasi zamanun yugharbaluna fihi gharbalah, akan datang satu masa kepada umatku kata Nabi di mana mereka orang-orang tersebut menyaring. Apa yang disaring? Yang disaring itu orang-orang yang baik. Sehingga orang-orang yang baik ini hasil penyaringan yang tersingkirkan. Kata Nabi, yugharbaluna fihi gharbalah. Orang-orang baik tersingkirkan satu. Wa yabqa fihi husalah. Yang tersisa dari orang-orang itu ketika itu adalah husalah. Tahu Bapak Ibu arti husalah? Husalah itu para penista-penista, para pelaku maksiat, kaum munafik. Dalam satu riwayat yang lain atau dalam pandangan ulama, ada 7 golongan pengikut Dajjal di akhir zaman itu. Jadi di akhir zaman nanti pengikut Dajjal itu 7. Salah satu di antara pengikut Dajjal yang 7 itu kaum munafik, salah satunya. Kaum munafik. Bapak Ibu bisa melihat kaum munafik itu ada di mana? Jangan tunjuk-tunjuk. Tahu Bapak Ibu ada di mana kaum munafik itu? Kaum munafik itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Kapan-kapan boleh Bapak Ibu cari siapa orang-orang yang pakar di bidang tafsir, minta beliau untuk mengkaji surat Al-Munafiqun. Biar Bapak Ibu tahu karakter orang munafik itu dari dulu sampai sekarang seperti apa. Tidak ada perbedaan sedikit pun, sama. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi di akhir zaman kata Nabi.
Karena kelak yang mengisi zaman ini semuanya manusia munafik, yang tersingkir itu orang-orang baik. Yang tersingkir orang-orang baik. Apa kata Nabi? Yugharbaluna fihi gharbalah. Tersingkir sedikit demi sedikit, satu orang baik. Yang tersisa husalah, para penista, pengingkar janji, pengkhianat, orang-orang pelaku maksiat, para koruptor, para suaper. Suapisasi namanya. Para pelaku maksiat, para pelaku peminum khamar, para pezina, para pemabuk berkumpul jadi satu. Orang-orang yang baik ketika itu di mana? Mereka tak mampu menampakkan diri mereka. Ada yang beruzlah, ada yang tetap di rumah, ada yang tak berani keluar, ada yang keluar hanya untuk sekedar beribadah kemudian kembali. Kenapa demikian? Karena ketika itu kebenaran, keadilan, kejujuran tidak nampak. Yang nampak adalah dusta. Yang nampak adalah ketidakadilan. Yang nampak adalah ketidakjujuran. Dan itu yang terjadi di akhir zaman, kata Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah perkataan Nabi ini pasti terjadi? Ada yang mengingkari? Assalamualaikum. Tidak usah terlalu tegang-tegang, betul Pak. Ada enggak yang mengingkari perkataan Nabi? Tidak ada Pak. Kalau kita orang beriman tak akan mungkin kita mengingkari. Pertanyaannya adalah, apakah perkataan Nabi ini pasti terjadi? Sekarang pertanyaan kemudian muncul. Kira-kira di zaman yang sekarang kita tempuh nih, sudah mulai berkurang atau bertambah orang baik itu? Nah, yang ngomong apa-apa ada depannya. Pertanyaannya adalah, sadar kita akan berkurangnya orang baik di hadapan kita? Pertanyaan kemudian muncul, di mana posisi kita? At-tatsabbut bil khair am ma'ahum? Kita tetap pada kondisi atau tetap pada pendirian kita sebagai orang yang baik, atau kita bersama dengan mereka? Sekarang lebih banyak yang bersama bapak ibu orang baik atau bersama mereka? Lebih banyak mana? Orang yang tetap pada pendiriannya dalam kebaikan, atau bergabung bersama para pendusta, para pengkhianat? Bergabung atau memisahkan diri? Lebih banyak bergabung atau yang memisahkan diri? Baik. Sekarang Bapak Ibu, adakah hari ini program yang kita bangun untuk membangun para pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang baik? Ada enggak program kita menciptakan generasi-generasi pejuang yang memperjuangkan kebaikan? Ada enggak program kita yang hari ini memunculkan generasi-generasi yang berani mengatakan kebenaran dan meninggalkan kebatilan? Adakah hari ini program yang mencetak kader umat pemberani? Jangan tersinggung. Memang begitu keadaan kita hari ini. Yang pertama, al-umara'u bil jur. Kita tak usah panjang pada masa itu. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua, al-arabiyatu bil asabiyah. Al-arabiyatu bil asabiyah, kiasan untuk semua. Orang Arab yang sangat fanatik terhadap golongan mereka. Ini kiasan untuk semua. Akan bermunculan, kata Nabi, di akhir zaman itu kelompok-kelompok fanatik. Yang fanatik terhadap golongannya, yang fanatik terhadap mazhabnya, yang fanatik terhadap apa namanya itu? Kelompok dia. Firqah dia. Yang bermunculan apa? Orang-orang yang, mohon maaf, ini Nabi yang nyampai, bukan saya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman yang muncul orang-orang yang bodoh. Yurfa'ul ilma wa yathbutul jahlu. Ilmu diangkat dari orang-orang, yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh, kata Nabi. Wa yathbutul jahlu. Jahlu itu artinya bodoh. Tidak bisa diartikan apapun, tidak bisa. Diartikan orang tidak berilmu, memang arti jahlu itu bodoh. Dulu ada orang jenius,
Sekarang tak ada lagi orang jenius, yang ada orang pinter. Orang pinter mulai berkurang semakin sedikit demi sedikit. Oh, itu sudah menjadi sunnatullah, bukan sunnatullah. Memang itu perkataan Nabi. Akan berkurang. Orang berilmu seperti apa yang berkurang? Orang berilmu yang dengan keimanannya. Kalau orang pinter banyak, orang berilmu hari ini banyak. Yang bergelar profesor tuh banyak. Yang bergelar doktor tuh banyak. Sekarang yang menjual agama itu juga bergelar profesor, bergelar doktor, dan bergelar magister. Itu yang berani memperjualkan agama. Yang mengatakan agama ini musuh negara, profesor. Yang memperjualbelikan kebenaran, profesor. Yang memperjualbelikan hukum, doktor. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, orang-orang yang tertinggal itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang berilmu banyak, tapi berilmu dengan keimanan itu yang sedikit. Apa yang terjadi? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, kata Allah. Kelak banyak orang berilmu yang dengan mulut mereka sihir. Mereka mampu menyihir manusia dengan lisan mereka karena keilmuan mereka. Tapi mereka tidak mengajak kepada keimanan kepada Allah, kata Huzaifah bin al-Yaman. Justru mereka mengajak kepada abwabu jahannam. Mereka berilmu tinggi, tapi mereka tak mengajak kepada ketaatan kepada Allah, tapi mereka mengajak kepada pintu neraka jahannam. Itu yang menyampaikan Nabi dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Huzaifah bin al-Yaman. Ketika ditanya oleh Huzaifah bin al-Yaman apa yang bakal terjadi, kata Nabi, kelak akan muncul du'atun ila abwabi jahannam. Akan muncul orang-orang alim yang berbicara agama dan berbicara dengan keilmuan mereka, tapi tidak mengantarkan manusia kepada ketaatan kepada Allah, tapi justru mengantarkan kepada pintu neraka jahannam. Saya tak mau ajak Bapak Ibu untuk berfikir, betul tak ya terjadi hari ini gitu. Tapi tanpa kita mengajak berfikir, mungkin Bapak Ibu dah paham tuh. Kenapa kita katakan demikian? Kalau kita sebagai jamaah ni tak sadar, tidak mau memunculkan keilmuan kita dengan keimanan, filter yang harus kita lakukan hari ini dengan iman, bukan dengan ilmu. Karena banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Banyak orang berilmu tapi mereka meniadakan akhlak. Profesor Dr. Sayyid Naqwib Al-Attas, ilmuwan muslim yang tersisa tinggal di Malaysia, menuliskan dalam tulisan beliau, kata beliau begini: penyebab kemunduran umat muslim di akhir zaman atau sekarang, lima ta'akhkharal muslimun, kenapa umat muslim hari ini mundur? Penyebabnya cuma satu, kata beliau: loss of adab. Hilang adab, bukan hilang ilmu. Kalau hilang ilmu mungkin tidak. Banyak orang pintar, terutama di Indonesia ini banyak orang pintar. Tapi kok iyo rata-rata kok keblinger gitu. Tahu Bapak Ibu keblinger? Yang Jawa mesti ngertilah, tak perlu saya terjemahkan pun. Arti keblinger itu, lah kok tak sejalan kecerdasan mereka dengan akhlak mereka tuh, kok nggak sejalan. Banyak dalih yang mereka gunakan Bapak Ibu. Kembali kepada poin nomor 2 tadi, al-asabiyatu bil al-arabu bil asabiyati. Fanatisme. Fanatisme yang muncul akhir-akhir ini itu bukan fanatisme karena keilmuan. Fanatisme karena kebencian. Hari ini bermunculan kelompok-kelompok yang saling membenci, mencaci, memaki sesama kelompok. Nabi dah kata, itu perkataan Nabi Bapak Ibu. Sudah sunnatullah begitu. Sudah Nabi yang ngomong, pasti terjadi. Hanya saja Bapak Ibu jangan ikut-ikutan mencaci dan memaki. Karena fanatisme tanpa ilmu berdampak pada perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah. Yang terjadi hari ini itu. Yang terjadi hari ini itu. Di mana-mana termasuk di Pekanbaru. Mereka menganggap diri mereka paling baik antara satu dengan yang lain. Yang satu nyerang satu, yang satu nyerang ke yang lain. Pertanyaannya yang bingung siapa? Kita Pak, yang bingung. Yang benar ini yang mana? Kedua-duanya salah. Yang menganggap diri dia paling benar dan menolak kebenaran dari yang lain salah.
Sama. Kedua-duanya sama. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku, man kafar fahuwa kafir. Yang mencela sesama muslim, sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, mencela umat muslim yang jelas-jelas mereka beriman kepada Allah, fasik. Dan membunuh mereka kafir. Membunuh ada dua, membunuh dengan senjata, yang kedua membunuh dengan lisan. Namanya pembunuhan karakter. Membunuh dengan lisan itu lebih tajam daripada membunuh dengan pisau. Apa kaitannya dalam Al-Quran? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dua pak kalimatnya dalam Al-Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Yang kedua al-fitnatu akbaru minal qatl. Kalimat pertama asyaddu, kalimat kedua akbar. Allah tekankan dalam kalimat yang lain. Perkara lisan. Gara-gara apa? Asabiyah. Apa arti asabiyah itu Ustaz? Fanatik. Bermunculanlah di akhir zaman kelompok-kelompok yang disebut dengan fanatisme. Apa namanya Bapak Ibu? Fanatisme. Ibu-ibu mazhabnya apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki? Maliki apa Syafi'i? Syafi'i atau Hambali? Syafi'i, tapi kok nggak pada bercadar semua? Hukum bercadar bagi Syafi'i wajib. Yang sunnah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin. Ibu-ibu pakai kaos kaki tak kalau keluar rumah? Pakai. Ada enggak yang nggak pakai kaos kaki? Ada. Itu mazhabnya siapa? Syafi'i itu bukan? Yang keluar rumah tanpa kaos kaki itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Yang pakai kaos kaki mazhabnya Imam Syafi'i. Lebih banyak mana? Ikut mazhab Syafi'i atau Imam Malik? Atau Imam Abu Hanifah? Sekarang pertanyaannya, apa boleh tidak kita melakukan demikian? Boleh tidak kita menyalahkan ibu katanya Syafi'i tapi sekarang kok nggak bercadar? Berarti ibu ini pengikut abal-abal. Bisa kita katakan begitu? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tak bisa? Karena pada masa mereka tidak ada caci maki. Yang boleh melakukan caci maki, bukan caci maki. Yang boleh mengatakan, melemahkan konsep-konsep itu hanya orang-orang yang berilmu. Hari ini itu yang berbicara orang-orang yang dungu. Makanya mereka dengan bebas berkata, oh si Anu, oh si B, oh si C. Karena asabiyah yang mereka lakukan tanpa ilmu. Kalau dia fanatik dengan ilmu, dia tak akan mencaci maki orang lain. Kalau dia fanatik dengan ilmu. Ini yang kita tak mau, Bapak Ibu. Karena dalam kehidupan kita tidak mutlak Syafi'i. Di dalam kehidupan kita tidak mutlak Syafi'i. Dan kita tidak berhak mengatakan yang bukan Syafi'i salah. Dan kita tak berhak mengatakan yang bukan Hambali salah. Yang bukan Maliki salah. Tidak bisa, Pak. Ada satu kondisi kita menggunakan madhab A. Ada satu kondisi kita menggunakan madhab B. Dan itu kondisi-kondisi tertentu. Bukan berarti kita lepas pada pegang. Kita boleh berpegang teguh, Pak. Hukum berpegang pada satu mazhab itu sunnatun muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Betul, wajib tapi tak mengharamkan bagi yang lain. Ini unik, Pak. Unik. Saya sering ditatar pertanyaan, Ustaz, tadi kami kan lupa, Ustaz. Lupa kami tadi. Lupa apa? Lupa pakai cadar, katanya. Gimana, salahkah kami? Kemudian ada kami sholat, Ustaz. Tiba-tiba kami tak sholat tahiyatul masjid. Ada orang bilang sama kami, tak sah sholat kami, Ustaz. Sampai dia bilang, pokoknya tak usah sholat sini. Anda tidak sah sholat Anda, pergi balik ke rumah, kata dia. Saya bilang, ini kelompok mana lagi? Ini lebih parah daripada sesat ini kalau begitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi kondisi kita Bapak Ibu, kondisi al-Arab bil asabiyah. Ini kiasan untuk semua. Kalau kita kembalikan kepada al-Arab wal asabiyah, orang Arab yang fanatik banyak. Hari ini bermunculan Bapak Ibu perkataan Nabi itu, terbukti. Orang Arab itu, jangankan orang Arab, yang baru masuk ke Arab aja rasisnya kuat.
Rasis Bapak Ibu, rasis. Orang Arab itu sangat fanatik terhadap kelompok mereka. Misal Bapak Ibu dari kabilah, Tamim. Itu orang-orang Tamim tidak mau Bapak Ibu. Mereka akan hebat-hebatan. Mana yang paling hebat? Daluskah, Tamimkah, Kubaikah, atau apakah? Begitu Bapak Ibu. Sehingga rasismenya tinggi. Rasis di sana tinggi. Mereka akan bergaul bersama mereka. Dan sekarang mulai nampak sedikit demi sedikit. Kalau dulu nampak memang. Sekarang mulai nampak dan mulai berkembang. Itu kalau kita kembalikan kepada Arab. Jangan salah Bapak Ibu. Di Arab itu rasisnya tinggi. Jarang orang kaya mau duduk dengan orang miskin. Yang kita tengok itu segelintir saja Pak. Seorang syekh bernama Syekh At-Turaifi namanya. Syekh At-Turaifi itu ketika dia berbicara mengatakan bahwa hilangkan perbedaan antara setiap kelompok, kata Syekh At-Turaifi. Dan dia membantah kebijakan pemerintah. Besok masuk penjara tuh Bapak Ibu. Sampai sekarang belum keluar lagi. Hanya gara-gara protes terhadap kebijakan pemerintah untuk kesetaraan. Artinya apa? Dia ingin mengatakan tidak ada perbedaan antara kaya dan yang miskin gitu. Tak. Akhirnya apa? Masuk penjara. Namanya Syekh Turaifi. Jangan salah Pak. Mudah-mudahan di tempat kita tidak. Mudah-mudahan di negara kita tidak. Itu yang kedua. Apa kesimpulan daripada asabiyah tadi? Jangan sampai fanatik yang berlebihan. Nabi kata dalam hadisnya, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan tanpa ilmu terhadap agamamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mohon maaf. Apa yang terjadi orang yang berlebihan tanpa ilmu terhadap agama? Kaum Khawarij. Itu paling jelas pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika pulang dari perang Siffin, di tengah perjalanan keluar dari barisan Ali, 200 lebih yang keluar, mereka pergi ke perbatasan Harura antara Kufah. Kemudian mereka mereka pergi bergerilya ke pedesaan-pedesaan di setiap Kufah tersebut. Tapi basis mereka ada di Harura. Apa yang mereka tanamkan kepada masyarakat-masyarakat yang awam itu? Kata mereka kepada masyarakat-masyarakat yang awam, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mereka tekankan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga tercuci otak mereka. Setelah tercuci otak mereka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang yang bertentangan dengan pemahaman mereka, mereka semua bukan dari golongan kami, gitu mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, fanatiknya yang paling parah lagi, yang bertentangan dengan pemahaman mereka dibunuh. Itu Khawarij. Sekarang ada, mungkin tak sampai bunuh-bunuh. Ada kelompok yang selalu menganggap diri dia paling benar, siapapun mereka. Setiap kelompok yang menganggap diri dia paling benar dan tidak mau bergabung dengan siapapun dan tidak mau menerima pandangan-pandangan yang lain, bagian daripada Khawarij. Jangan tersinggung. Siapapun itu. Neo Khawarij. Itu yang terjadi sekarang. Nabi katakan dalam hadis yang lain. Kata Nabi, kelak akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok yang fasih. Lebih fasih daripada anda. Lebih baik ibadahnya daripada anda. Yaqra'un al-Quran hatta fi unuq. Mereka cuma baca Quran sampai di sini. Sekarang saya tanya kepada kita semua Bapak Ibu. Lebih cerdas kita atau Yahudi dalam memahami Al-Quran? Jawab dengan jujur Bapak Ibu. Lebih cerdas kita atau Yahudi dalam memahami Al-Quran? Saya tak katakan Bapak Ibu Khawarij ya. Siapa yang lebih cerdas? Yahudi jam 3 malam bangun, mandi, kemudian dia baca Quran. Dan dia bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Hari ini siapa di antara kita yang bangun tengah malam, mandi, kemudian bertadabbur dengan ayat Al-Quran? Yang ada dalam masjid ini saja. Kalau baca Quran mungkin, tapi yang bertadabbur dengan ayat Al-Quran ada? Angkat tangan. Perlu kita contoh kalaupun ada. Yaqra'un al-Quran hatta fi unuq. Apa maksudnya? Membaca Al-Quran, Pak, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tak paham, tapi tak mengamalkan.
Kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul orang-orang yang dengan sunnahku, dengan perkataanku, dengan Al-Quran, mereka tidak mengamalkan. Yang mereka lakukan apa? Fasih. Berdebat tentang Al-Quran, tapi tidak berdebat tentang pengamalannya. Oh, si anu tuh pintar baca Quran, dia bagus, tapi kadang-kadang karakternya tak sejalan. Maka tak salah, Pak. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, apa kata Nabi? Inna munafiqi ummati qurra. Kelak akan muncul dari golongan umatku mereka orang munafik. Siapa mereka yang munafik? Qurra. Para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, yang mereka mengerti Al-Quran, tapi mereka munafik. Kenapa kok munafik, kata Nabi? Ini berat ya, Pak. Berarti Ustaz ni tak mendukung anak-anak menghafal Quran. Bukan tak mendukung. Harusnya program yang harus kita angkat sekarang itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi lebih tepatnya bagaimana mengajarkan mereka bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan 3 bulan mengajarkan surat Al-Ma'un kepada muridnya. Diprotes sama muridnya. Apa kata muridnya? Kok ini terus yang kita pelajari tak selesai-selesai? Dijawab sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahmad Darwis. Siapa di antara kalian yang sudah mengamalkan ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya? Diam semua. Tak ada yang jawab. Kelak muncul dari surat ini, Bapak Ibu, termotivasilah bermunculan ketika itu rumah sakit Muhammadiyah. Dalil pertama, alasan pertama, motivasi pertama, surat Al-Ma'un yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahmad Darwis. Cuman surat itu. Sekarang Bapak Ibu lihat, banyak rumah sakit Muhammadiyah, dasar munculnya cuman itu, Pak. Coba kalau kita bayangkan, kita ambil contoh sekarang. Ada seorang ilmuwan dari Eropa, yang seorang ilmuwan dari Eropa masuk ke dalam Islam ketika dia mengkaji ayat-ayat astronomi. Namanya Nedel Ghosam. Asalnya Yahudi, orang Yahudi. Dibukanya Al-Quran itu dipelajarinya tentang ayat-ayat astronomi. Pas betul dengan subjek yang dia terima. Artinya dia punya program tentang astronomi, kemudian dia pelajari, ternyata ada di dalam Al-Quran. Dia putuskan untuk masuk ke dalam Islam. Bagus atau tak bagus? Sekarang pertanyaannya adalah, ada enggak orang-orang kita yang seperti itu? Jadi kadang-kadang kita perlu mengaca kepada keteguhan dalam memahami atau bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi aqfalha. Kadang-kadang kita penting, Pak. Kita mempelajari Al-Quran, tapi kita kadang tak menjalankan ayat-ayat Al-Quran. Kita tak menjalankan. Kata Al-Quran, aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk mengingatku, kata Allah. Wong dalam solat kita ingat kok duit yang hilang. Tadi kunci Hondaku di mana ya? Kadang-kadang tak. Maka Bapak Ibu, ada namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, orang Banjar. Ini orang Banjar mesti tahu. Namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, cicit daripada Arsyad Al-Banjari. Beliau menuliskan buku judulnya Asrarus Salah. Imam Al-Ghazali juga menuliskan Asrarus Zakah, Asrarus Salah, Asrarus Siyam. Dalam kalimat yang dipapar oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari dalam kitabnya, bagaimana memunculkan nilai-nilai solat. Bukan solatnya, tapi nilai-nilai solat. Kembali kepada poin kita, Bapak Ibu. Banyak orang yang solat, tapi kenapa kok masih korupsi, Ustaz? Ini pertanyaan sering banget mereka lontarkan kepada kami. Mengapa, Ustaz, kok banyak orang solat tapi kok masih mencaci dan masih memaki? Dia solat tapi kok masih mencuri, dia solat tapi kok masih korupsi, dia solat tapi kok ini, itu dan lain sebagainya. Siapa yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kenapa, Bapak Ibu? Kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti salat bisa menjaga harusnya. Salat bisa menjaga tangan harusnya. Pertanyaannya, kenapa dia salat? Mohon maaf, korupsi juga jalan. Dia salat, suap juga oke. Mulut dia teriak, jangan suap haram, dia mendengar. Tangannya mengambil. Paham maksud saya, Bapak Ibu?
Para pelaku tu solat tak solat. Pelaku tu sedekah tak sedekah. Para pelaku tu puasa tak puasa. Tapi ngapain? Kata Imam Al-Ghazali, banyak yang tidak tertanam dalam diri mereka. Jadi perbuatan belum tentu diamalkan. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Al-Arabu bil asabiyati. Orang Arab dengan asabiyahnya, dengan fanatiknya. Jadi kalau kita mau fanatik terhadap satu golongan, fanatiklah dengan ilmu. Pelajari sekuat tentang ilmu yang diadopsi oleh pandangan kita. Misal orang Muhammadiyah misalkan, pahami betul-betul karakter Muhammadiyah, dalami tentang ilmu-ilmu Muhammadiyah yang dipelajari oleh Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama, kuatkan keilmuan terhadap apa yang diajarkan oleh ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Nanti Bapak Ibu akan ketemu titiknya. Apa titiknya? Terbuka fikiran kita. Terbuka fikiran kita. Apakah semua ulama itu NU ataukah semua ulama itu Muhammadiyah? Tidak. Artinya apa? NU dan Muhammadiyah hanya golongan, hanya perserikatan, hanya organisasi, bukan mazhabi. Kenapa orang NU yang harusnya latar belakangnya Syafi'i, tapi masih ada tuh yang menggunakan selain daripada mazhab Syafi'i? Kenapa juga sebaliknya orang Muhammadiyah yang dianggap tidak bermazhab tapi banyak menggunakan mazhab? Sampai di sini bisa dipahami, Bapak. Ini penting untuk kita pahami. Jadi kita ini jangan sampai fanatik lah. Kadang-kadang yang muncul dalam diri kita tuh Pak, bukan fanatik, bukan membela agama. Hari ini itu ada orang-orang yang mengaku membela agama, pada hakikatnya karena kebencian. Si anu tuh kelompok radikal, diserang terus sampai dibawa kepada jalur-jalur pilkada. Pada hakikatnya kebencian, bukan karena memperjuangkan agama. Bukan memperjuangkan agama. Kalau betul mereka memperjuangkan agama, mesti dapat titik temunya, bukan karena kebencian. Ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Fanatisme menyebabkan hilang akal sehat dan hilang keimanan kita. Nomor 3. Waddahaqin bil kibr. Para penjajah dengan kesombongannya. Ini saya ambil secara global. Ada namanya Zionisme. Ada namanya Amerika. Sekarang Amerika itu adalah negara paling sombong di muka bumi ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau kata Amerika itu Dajjal, boleh aja tuh. Mungkin namanya Dajjal yang terselubung. Kenapa kita katakan demikian Bapak Ibu? Negara Amerika berhasil menjajah semua negara yang ada di dunia ini. Tapi kalau disederhanakan maknanya, hari ini itu Bapak Ibu, kita ini sedang dijajah. Merdeka secara fisik tapi tak merdeka secara mental. Kita merdeka secara fisik tapi kita tidak merdeka secara mental. Kenapa saya katakan tidak merdeka secara mental? Hari ini kita dijajah dari dunia fikiran, kita dijajah dari dunia pendidikan, kita dijajah dari dunia mental. Dan kita lebih parahnya lagi, yang dijajah adalah akhlak. Akhlak kita hari ini dijajah. Bagaimana cara mereka menjajah? Mereka tidak menjajah dengan fisik. Mereka tidak menyerang negara kita. Tapi yang mereka serang apa? Karakter, pendidikan, moral, ekonomi. Sedikit demi sedikit mereka perang. Sekarang tak perlu sedikit-sedikit lagi. Serang habis-habisan. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak sadar. Iya, kita tidak sadar. Berapa banyak anak-anak kita yang sekarang ini dijajah oleh gadget. Berapa banyak anak-anak kita hari ini dijajah oleh judi online. Berapa banyak hari ini manusia dijajah oleh game online. Berapa banyak orang hari ini dijajah oleh pinjol. Berapa banyak orang hari ini dijajah oleh prostitusi online. Berapa banyak hari ini kita dijajah oleh pendidikan-pendidikan yang tidak bermutu dengan dalih pendidikan karakter, pada hakikatnya makin tidak berakhlak. Siapa yang datang? Siapa yang memasukkan pemikiran-pemikiran demikian? Siapa yang masukkan? Harus kita akui Pak, mereka yang belajar ke Eropa, balik ke sini diberikan posisi, mereka rusak, mereka rancuhkan semua. Orang Eropa berhasil mencuci otak umat muslim yang belajar ke sana. Jangan tersinggung, meskipun tidak semua.
Tapi mayoritas yang belajar ke sana, ke Eropa, belajar mengambil studi Islam, balik-balik merusak. Jangan tersinggung. Meskipun tidak semua, sebagian. Yang mengatakan semua agama benar, lulusannya mana? Yang mengatakan agama musuh negara, yang lulusannya mana? Yang mengatakan riba, bunga bank bukan riba, lulusan mana? Yang mengatakan nikah beda agama tidak haram, lulusan mana? Yang mengatakan pendidikan berbasis karakter atau level revolusi, itu lulusan mana? Yang mengatakan ekonomi kita baik-baik saja meskipun dengan riba, lulusan mana? Yang mengatakan, mohon maaf, yang mengatakan orang yang berhubungan badan itu tidak zina kalau suka dengan suka, siapa? Lulusan mana? Terasa atau tak terasa kita sedang dijajah dengan demikian? Yang mengutarakan tentang peraturan pemerintah tentang kondom itu siapa? Yang ingin merealisasikan kondom itu siapa? Lulusan mana? Bukan rasis. Begitu keadaannya hari ini. Berhasil mereka menjajah kita dengan apa program? Mereka punya program. Yang melakukan program itu siapa? Umat muslim. Mereka kafir yang punya program, umat muslim yang menjalankan program dia. Orang munafik. Orang munafik. Pertanyaannya adalah, dijajah atau tak dijajah kita hari ini? Sekarang pertanyaannya adalah, orang tua sulit untuk mengingatkan anak. Bahkan anak condong untuk melawan kepada orang tua. Itu hasil penjajahannya, Pak. Hasil penjajahannya. Nak sholat, emak aja dulu. Berani enggak emaknya mukul dia? Nanti kalau dipukul Ustaz, kena undang-undang perlindungan anak. Betul apa salah? Mereka akhirnya didukung, di backup. Yang rusak apa? Karakter. Akhirnya apa? Emak sholat, anak kata emaknya, ya udahlah, mudah-mudahan kau dapat hidayah ya. Tidak ada lagi ketegasan dalam rumah tangga untuk mengajak anak untuk sholat, itu tak ada lagi. Kalau kau mau sholat silahkan, kalau tak mau sholat tak urus. Lepas tanggung jawab mak. Jangan salah, Pak. Jangan katakan lepas tanggung jawab kita. Seberapa besar usaha kita mengajak anak. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Itu ditekankan oleh Allah. Jaga anakmu, jaga keluargamu dari api neraka. Seorang ayah yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya pengkhianat. Berkhianat kepada Allah. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kalau hari ini kita tidak bisa memberikan pendidikan tauhid dan agama kepada anak kita, itu pengkhianat kepada Allah. Karena janji kita adalah, tugas kita adalah, pendidikan kita adalah, dan janji kita kepada Allah wajib memberikan pendidikan agama kepada anak. Berat atau ringan tugas kita hari ini? Coba dampak dari penjajahan mereka. Yang mereka jajah apa? Yang mereka jajah keinginan dan kebutuhan kita. Mereka cuma menjajah kita melalui keinginan kita dan kebutuhan kita. Mereka manjakan kita dengan HP. Mereka manjakan kita dengan A, B, C, D. Sekarang anak-anak malas. Cuci piring pun masih orang tua. Anak dah SMA. Yang nyuci baju masih maknya. Anak sudah kuliah. Yang parahnya lagi, anak sudah nikah, emak pun jadi pembantu rumah tangga. Bayangkan. Siapa yang ngasuh cucu? Siapa yang ngasuh anak kau? Bapaknya ada, kakeknya dah. Kakeknya lah tiap pagi. Nah, cucu. Memang senang kakeknya sama cucunya. Tapi secara tak sadar, Pak. Secara tidak sadar kita sudah dijajah karakter. Baik Bapak Ibu. Terakhir sebelum kita tutup. Wat-tujaru bil khiyanati. Kata Nabi, saya tak panjang lebar. Wat-tujaru bil khiyanah. Apa tujaru bil khiyanah? Para pebisnis ulung dengan pengkhianatan mereka. Banyak kelak di akhir zaman, kata Nabi, yang berdagang, berjual beri, para pembisnis itu menipu, pengkhianat demi keuntungan. Yang penting
duit dapat, piti masuk, mau halal ke mau haram ke terserah gitu dia. Yang penting piti masuk, perutku terisi lah. Yang lain terserah. Nak haram ke nak halal ke lantak terserah. Itu perkataan Nabi, bukan saya. Kata Nabi, di akhir zaman tu orang tak mikir lagi mau halal ke mau haram ke terserah gitu. Yang penting piti masuk. Saya tak panjang di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Harusnya bisa kita selesaikan, tapi ternyata cuma sampai nomor 4. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita ketemu, kita sampaikan, kita selesaikan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.